Wal afdalu lil qaidi al-iftirasu. Wal afdalu, dan yang lebih utama, lil qaidi bagi orang yang sholat dalam keadaan posisi duduk, al-iftirasu adalah duduk iftiras. Jadi bagi orang yang tidak mampu menjalankan sholat dengan cara berdiri sempurna, ini boleh dengan cara duduk, tapi duduknya kalau bisa duduk iftiras. Berarti duduk iftiras itu seperti duduk ketika lagi tahiyat yang pertama. Posisi kaki menekuknya ya seperti ini yang kanan. Sumat tarakuhu, kemudian duduk bersila. Seandainya dengan iftiras tidak bisa, ya sila aja begini, sila. Ya. Sumat tawarruk, kemudian duduk tawarruk. Berarti duduk ketika tahiyat akhir. Ini bagi orang yang tidak mampu melakukan sholat dengan cara berdiri, boleh dengan duduk iftiras, boleh dengan duduk bersila, boleh dengan duduk tawarruk. Fa'in ajaza anis sholati qa'idan, jika dia tidak mampu sholat dengan cara berdiri, dengan cara duduk, sholat muttaji'an, maka ia boleh sholat dalam posisi tidur miring. Kalau duduk nggak bisa, miring bisa. Ya. Ala jambihi, dan dengan posisi tubuh sebelah kanan. Ya. Mustaqbilan lil kiblati, kemudian menghadap arah kiblat, biwajihi, wajahnya. Ya, posisi wajahnya harus sudah menghadap arah kiblat. Kalau memang posisinya adalah sholat dengan cara miring. Wa muqaddima badani, dan bagian depan badannya. Ya, jadi kalau miring berarti posisi kepala di sini, kaki di sini, kemudian arah ke kiblat. Kecuali yang telentang, kalau yang telentang berarti kepala posisi di sana, kaki di sini. Ya. Ini semua namanya rukhsah, dispensasi, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sama sekali tidak memaksa hambanya ketika melakukan ibadah. Kalau memang tidak mampu dengan berdiri, maka boleh dengan cara duduk, cara tidur miring, bahkan telentang. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayatnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada riwayat hadis yang berkaitan dengan tadi bahwa boleh sholat dengan posisi duduk, kemudian tidur dan sebagainya. Ini ada sebuah riwayat sholat qa'iman, ya. Fi dzalika khabarul Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Imran ibni Hasin wa anna bihima wa kanat bi biwasir. Nah, ini ada sebuah riwayat di mana ada salah satu sahabat yang punya penyakit wasir. Ya. Wasir kadang mungkin kalau sholatnya dengan cara berdiri dia kurang nyaman, kan ini boleh dengan cara berdiri. Kemudian ada hadis yang berbunyi shalla qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah dengan cara berdiri sempurna kalau memang mampu, fa illam tastati fa qa'idan. Maka kalau tidak mampu boleh dengan cara duduk. Fa illam tastati fa aliyya ya jambi. Maka kalau tidak mampu juga dengan cara duduk, maka boleh berbaring. Zadan Nasai, kemudian menambahkan Imam Nasai dalam hadis ini, fa in lam tastati wa mustalqiyan. Maka jika berdiri tidak mampu, duduk pun tidak mampu, berbaring pun tidak mampu, maka boleh fa mustalqiyan, maka boleh tidur terlentang. Kemudian dikaitkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ada dasar hadisnya terkait dengan masalah sholat. Bagi yang tidak mampu berdiri boleh duduk iftiras, boleh dengan
bersila, boleh dengan tawarruk, ya, boleh tidur miring bahkan terlentang. Wa yukrahu, dan dihukumi makruh tidur miring, ya, alal jamdi, ya. Tidur miring tadi dengan menggunakan sisi tubuhnya yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya tidurnya dengan posisi sebelah kiri, berarti ini yang mengkhawatirkan posisi kiblatnya ini. Jadi kalau misalnya miring, berarti posisi tangan yang kanan ini harus ada di bawah, ya, karena posisi kepala harus menghadap arah kiblat. Tapi kalau misalnya kiri yang jadi sandarannya, ini berarti kan posisi menghadap kiblatnya ini jadi kebalik. Jadi kepalanya di sini, bukan kepalanya di sini. Bisa nggak dipahami, Pak? Ya, kalau miring ini, ya. Jadi posisi kepala harus ada di sebelah kanan, tidak boleh di sebelah kiri. Bila udhrin, tanpa udur, ya, kalau nggak ada udur syar'i, maka seandainya dia melakukan sholatnya dengan cara miring, ya maka harus posisi kepala ada di sebelah kanan, tangan kanannya sebagai sandarannya. Kecuali kalau misalnya ada udzur syar'i, misalnya terdapat luka di bagian kanannya, ya, karena jatuh posisi kecelakaan misalnya. Nah, ini mungkin masih bisa dimaklumi, ya, bisa dimaklumi. Pamustalqiyan ala dhuhri wa ahmasahu ilal qiblah. Jadi jika tidak mampu dengan tidur miring, maka dengan posisi terlentang dan kedua kakinya menghadap arah kiblat, ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa miring, wajib dan wajib ayat doa meletakkan tahta rosi, di bawah kepalanya, nahu mih, ya, mih dan ya, seperti bantal. Jadi untuk memposisikan bahwa dia duduk dengan terlentang, dengan kepala lebih menghadap kiblat, itu kalau bisa ditambahi dengan bantal satu atau dua, sehingga posisi kepala seperti terangkat gitu. Seandainya sholatnya dengan cara terlentang, ya, gitu. Lias takbilah biwajhi al-qiblah, kemudian dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Wa ayyumi'a, dan wajib memberi isyarat ila subil kiblati, mengarah kiblat, roki'an wa sajidan, ketika dalam posisi ruku dan sujud itu, ya, posisi kepala itu harus sudah menghadap arah kiblat. Kalau posisi duduk sih mungkin gampang, ya, ketika kita di kendaraan, di pesawat, di bis, di di kapal laut misalnya, katakan ini sudah menghadap kiblat, kan gampang. Ketika ruku tinggal menundukkan sedikit gini aja, sami Allahu liman. Tapi ketika ruku ditek lebih ke bawah lagi untuk membedakan ketika ruku dan sujud dalam posisi sholat keadaan duduk. Wabis sujud, dan ketika dalam keadaan sujud, akhfadu, itu lebih rendah. Berarti begini, harus lebih rendah dibandingkan ketika ruku. Dinal imai, dibanding ila ruku ketika saat ruku. Jadi harus ada perbedaan ketika posisi dalam sholat dalam keadaan duduk, tidur miring ataupun terlentang. Itu harus membedakan gerakan ketika ruku dan sujudnya. Jangan sampai sama, gitu ya. Sama dalam artian gerakan kepalanya itu menunduknya sama saja, nggak ada bedanya. Seharusnya ada beda. In ajaza, jika tidak mampu anhuma ketika melakukan ruku dan sujudnya. Pain ajaza, jika tidak mampu anil imai, untuk memberi isyarat birosi, dengan kepalanya, au ma'am sebanihi, atau dengan
pelupuk mata. Kalau misalnya sama sekali tidak bisa ketika ruku dan sujudnya itu tidak menggunakan kepalanya, isyarat kepalanya, maka yang terakhir adalah dengan menggunakan kedipan mata. Mungkin ini bagi orang yang memang sudah posisinya stroke total, sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Ketika sholat dia wudunya juga atau tayamumnya ditayamumin sama orang lain, sama anaknya atau keluarganya, maka ketika sholat gerakannya sudah dengan kedipan mata saja. Ketika ruku, ketika sujud cukup dengan menggunakan kedipan mata. Ya, kalau nggak sama sekali, nah berarti orang ini disolati, bukan sholat tapi disolati. Fa'in al-jaza, jika tidak mampu juga ajro af'alis sholati ala qalbihi, maka berlaku semua pekerjaan sholat ala qalbihi, cukup dengan hatinya. Jika udah lumpuh total, kemudian matanya juga lumpuh misalnya, dia juga buta misalnya, sudah buta, lumpuh total, maka sholatnya cukup dengan fi qalbihi, dengan hatinya aja sholatnya. Ini menandakan bahwasanya sholat itu begitu ibadah yang sangat penting. Seandainya tidak bisa dilakukan dengan cara yang wajar, Allah masih memberikan alternatif dengan duduk, tidur miring, terlentang, nggak bisa juga, bisa dengan kedipan mata, dan yang terakhir dengan hatinya. Fala tasqutu anhu as-shalat, maka tidak gugur baginya sholat. Ya. Bagi orang yang sholatnya hanya dengan isyarat hatinya saja, maka sama sekali tidak menggugurkan sholatnya. Artinya sholatnya tetap sah. Madama al-aqluhu thabitan, selama akalnya masih aktif, masih ada gitu. Jadi selama akalnya masih berjalan, cuman kondisi fisiknya tidak memungkinkan ya, sehingganya sholat dalam keadaan yang seperti tadi ya, tetap dihukumi sah selama hatinya masih aktif, akalnya masih aktif, hatinya masih aktif, masih iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama akharu al-qiyam, akan tetapi para ulama mengakhirkan ya rukun berdiri anis sabiqati ya, dari dua rukun yang mendahulinya, ma'at taqaddumihi alaihima ya, dengan mendahulukan ruku dan sujud tadi. Di annahuma, karena keduanya rukani adalah dua rukun hatta fin nafli, sehingga juga dilakukan ketika sholat sunnah. Karena ruku dan sujud ini adalah sebuah rukun yang semuanya bisa dilakukan baik di sholat wajib maupun di sholat yang sunnah. Wa huwa ruknun fil fardhati faqat. Sedangkan berdiri adalah rukun fil fardhati faqat, adalah hanya diwajibkan ketika di sholat fardu saja. Untuk sholat yang sunnah, kalau memang tidak mampu, nggak diwajibkan untuk berdiri. Gitu. Jadi di sini disebutkan berdiri ini, ya, rukun berdiri ketika sholat ini hanya diwajibkan ketika sholat yang fardu saja. Fil fardhati faqat. Kamu tanaffilin, seperti orang yang melakukan sholat sunnah, ya. Fayajuzu lahu ayyusolliya, maka boleh baginya ya sholat an-nafla, sholat sunnah qaidan, boleh dengan cara duduk, muttaji'an, dan boleh dengan cara miring. Ma'al qudrati, serta ada kemampuan alal qiyami, untuk berdiri, awil qu'udi, atau dia mampunya hanya duduk saja. Wa yazamu ay yajibu, artinya diwajibkan, al-muttaji'ah, bagi orang yang
sholat dalam keadaan posisi tidur miring, al-qu'uda, ya. Untuk duduk li ruku' was sujud, ya. Ketika duduk dan sujudnya boleh dalam keadaan duduk, ya. Amma mustalqiyah, sedangkan yang melakukan sholat dalam keadaan tidur miring, fala yasihu, fala yusahu, fala yasuha, maka tidak sah atau ma'imkani istijah selama masih mungkin untuk tidur miring. Kalau masih memungkinkan bagi dia untuk bisa berdiri, ya sebaiknya berdiri, Pak. Seandainya memang memungkinkan untuk bisa berdiri, tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Apalagi misalnya sudah ada rekomendasi dari dokter bahwa jangan dipaksakan ketika dalam posisi dalam keadaan pemulihan, misalnya pemulihan retak tulang, misalnya tulang di kakinya itu perlu proses penyembuhan yang cukup lama, itu jangan kemudian dipaksakan. Kalau memang rekomendasi dari dokter, tolong ketika sholat jangan dipaksakan berdiri. Jadi rekomendasi dari dokter pun bisa menjadi sebuah dalil, sebuah rujukan yang membolehkan seseorang sholat dalam keadaan mau tidur miring maupun telentang. Wabil majmu'i, dan di dalam kitab majmu', itolatul qiyami afdalu, memanjangkan berdiri itu lebih afdal, lebih utama, min taksirir rakaat, daripada memperbanyak rakaat. Artinya memanjangkan berdiri ini berarti membaca ayatnya banyak atau bacanya ayat itu panjang. Ya, ini lebih baik seandainya memang dikerjakan sholat munfarid, sholat dalam keadaan sendiri, mau baca ayatnya dipanjangin terserah. Karena dengan memperpanjang bacaan ayat setelah bacaan Fatihah, ya berarti kan memperbanyak pahala dari bacaan surat yang ia baca. Karena dalam satu hurufnya pahalanya adalah 10 pahala atau 10 kebaikan. Kalau dibaca sampai 10 ayat misalnya, satu ayat saja sudah berapa ratus huruf, ya mungkin ribuan huruf yang dia baca ketika ia membaca 10 ayat yang mungkin ayatnya cukup panjang dalam satu ayat. Ini lebih baik daripada memperbanyak rakaat, misalnya sholat tahajud sampai 12 rakaat tapi ayatnya pendek-pendek misalnya. Justru yang lebih afdal adalah berdirinya lama, bacaannya lama, ya, meskipun rakaatnya hanya 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, daripada 8, 10, 12 rakaat tapi bacaannya pendek-pendek. Wafi Rodoh, dan dalam kitab Rodoh, tatwilus sujudi afdalu, memanjangkan sujud itu lebih baik, lebih afdal min tatwilir ruku, daripada memanjangkan ruku. Nah, ini bisa dipraktekkan ketika kita sholat di rakaat yang terakhir atau di sujud yang terakhir. Itu ada anjuran sujudnya dilamain, terutama ketika sholatnya adalah sholat sendiri, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, sholat duha. Itu sujud yang terakhir sebelum kita tahiyat, itu di situ dilamain dengan memohon segala hajat yang kita butuhkan, dari mulai minta ampunan, minta kesejahteraan, minta kemudahan, minta kecukupan, dan minta dihindarkan dari segala hal yang buruk. Itu ketika sujud yang terakhir itu lebih afdal, dipanjangin, ya, daripada rukunya yang dilamain. Jadi yang dilamakan adalah ketika sujud, seraya memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat yang kita sedang kita inginkan. Warabi'uha, dan rukun yang keempat adalah qira'atul Fatihati kulli raka'atin, yaitu membaca Fatihah pada setiap rakaat.
fi qiyamiha, ya, dalam keadaan berdiri. Bi khabari syaihaini, karena adanya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholat liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yaitu membaca surat Fatihah. Karena Fatihah adalah rukun, oleh karenanya ya, wajib hukumnya untuk dibaca di setiap rakaat. Fi kulli rakaatin, yakni dalam setiap rakaatnya. Illa rakaata masbukin, kecuali rakaat bagi makmum yang masbuk, ya. Jadi makmum terbagi menjadi dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti gerakan imam dari awal takbiratul ihram, dari mulai imam Allahu Akbar dia ikut Allahu Akbar. Ini namanya muwafiq. Muwafiq itu artinya cocok atau menyamai, ya. Setelah imam takbir kemudian dia takbir. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal. Dia tidak sempat membaca Fatihah, keburu imamnya dalam keadaan posisi sedang ruku, maka buru-buru dia niat sholat, langsung mengikuti gerakan ruku imam sebelum imam bangun dari ruku. Maka seandainya dia mendapati imam dalam keadaan ruku, meskipun dia tidak membaca Fatihah, maka dianggap mendapat satu rakaat, sebab Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib alaihi bagi si masbuk, ya, biha di dalam sholat tadi, ya, atau di dalam Fatihah tadi, haitsu lam yudrik, sekiranya dia tidak mendapati atau tidak menjumpai zamanan waktu yasa'u yang luas al-Fatihah untuk membaca Fatihah min qiyamil imami, dari berdiri imam. Jadi seandainya dia tidak bisa untuk membaca, tidak ada waktu yang cukup luas untuk membaca Fatihah, sedangkan imam sudah keburu ruku, maka buru-buru dia niat dan langsung menyusul gerakan rukunya imam sebelum imam bangun dari ruku. Seperti itu. Ini baru dia akan dianggap mendapatkan satu rakaat. Walau fi kulli rakaatin, walaupun hal itu terjadi pada setiap rakaat. Ya, gimana misalnya dia setiap rakaat tinggalan terus bacaan Fatihahnya? Ada nggak nih jamaah yang mengalami seperti ini? Imamnya bacanya terlalu cepat misalnya, sedangkan dia lagi baca Fatihah, imamnya sedang membaca ayat surat lain, tapi suratnya terlalu pendek dan bacaannya terlalu cepat. Ini bagaimana seandainya hal ini terjadi? Nah, ini di sini dibahas. Walaupun hal itu terjadi pada setiap rakaat bisa bakrihi, ya. Nah, sebab mendahulinya imam fil ula pada rakaat pertama, wa taqullu fil ma'mumi, dan tertinggalnya makmum anhu dari imam, bizahmatin, karena keadaan berdesakan misalnya, wanisyanin, atau karena lupa, ya, ya, atau karena lambat gerakannya, ya, harokatin, atau karena gerakannya lambat. Nah, bagi makmum yang mengalami hal seperti ini, dia lagi baca Fatihah baru siratal ladzina an'amta alaihim, imamnya udah keburu ruku. Nah, orang seperti ini maka bacaan Fatihahnya nggak usah diterusin, sudah langsung aja ngikutin gerakan imam. Berarti kan membaca Fatihahnya nggak sempurna, ya, tapi nggak apa-apa. Kalau memang alasannya adalah imamnya tadi terlalu cepat bacaannya dan gerakannya terlalu cepat, gitu. Atau karena mungkin lagi berdesak-desakan sehingga dia lupa baca Fatihahnya tidak sempurna atau tidak sampai selesai, gitu, ya. Atau karena lupa urutannya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Balam yakum, ya, maka tidak berdiri minas sujud, dari sujud, fi kulli mimma ba'daha,
pada tiap-tiap ya setelahnya illa wal imamu raki'un ya, tadi ya. Jadi kalau memang keadaannya adalah bahwa sebelum sempurnanya dia membaca Fatihah atau belum selesai Fatihah imam sudah keburu ruku, ya sudahlah, langsung aja, gak usah nerusin berdirinya, meneruskan bacaan Fatihahnya sampai selesai, tapi ikuti saja gerakan imam ya. Karena sebagai makmum kita harus ikutin imam gitu. Fayatahammalu, maka menanggung al-imamu, imamlah. Maka imam dalam hal ini, maka imam yang menanggung bacaan Fatihah dari makmum yang tadi bacaannya terlalu lambat atau ketinggalan terus dalam setiap rakaatnya ya. Itu berarti Fatihahnya ditanggung oleh imam. Al-mutahhiru ya, imam yang dalam keadaan suci tadi ya. Ketika sholat dalam keadaan suci, maka secara tidak langsung menanggung bacaan Fatihah si makmum yang ketinggalan. Fi ghairi rakaat, tidak dalam rakaat az-zaidati yang tambahan gitu ya. Ziyadatul Fatihah, tambahan Fatihah ya. Au baqiyataha, atau sisa dari bacaan Fatihah anhu darinya. Jadi gak usah khawatir bagi seorang makmum yang mungkin bacaan Fatihahnya masih beleta-beleto atau masih pelan ya, belum bisa lancar banget. Maka ketika posisi dalam keadaan seperti ini, kalau kejadian seperti ini, maka makmum yang bacaan Fatihahnya masih belum lancar atau lain hal yang lainnya, maka ditanggung oleh imam. Walaupun mengakhirkan masbukun ya, makmum masbuk la yastahil bisunnati ya, yang tidak sibuk dengan hal-hal yang sunnah, li'ijmamil Fatihati, untuk menyempurnakan Fatihah, falam yadrik al-imamah. Berbeda dengan makmum masbuk. Sebenarnya dia ketika imam sudah takbir dan membaca Fatihah sampai waladhdallin, sebenarnya dia ada kesempatan untuk bisa membaca Fatihah. Tapi terkadang ini terjadi pada anak-anak kita, imamnya sudah lagi baca surat lain, dia masih ngobrol. Begitu imamnya sudah mau berhenti, baru niat sholat, kemudian langsung ruku. Nah ini kalau ini tidak disebut masbuk. Yang disebut masbuk itu kalau memang benar-benar ketinggalan, baru hadir ke masjid musola dalam keadaan imam sudah mau mengakhiri bacaan suratnya, itu baru namanya masbuk. Tapi kalau karena misalnya makmumnya sendiri sibuk dengan ngobrol padahal sholat sudah dimulai, sampai akhirnya tidak mendapatkan imam dari mulai bacaan Fatihah, kemudian bacaan surat setelah Fatihah, masih ngobrol terus gitu. Kemudian dia baru niat ketika imam sudah mau ruku. Nah ini kalau yang seperti ini tidak disebut masbuk. Berarti ya ini istighol ya, ketumpul atau sibuk dengan hal-hal yang makruh gitu. Illa wahwa ya, kecuali ya baginya mu'tadilun, dalam keadaan iktidal ya. Maksudnya ketika imam dalam keadaan iktidal, lahot rok'atuhu, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Sutaro sudah terlanjur, imamnya sudah ruku, kemudian iktidal, dia baru mengejar imam, padahal kesempatan untuk bersama dengan imam itu tadi sebenarnya ada, tapi dia sibuk dengan hal-hal yang lain, ngobrol dan sebagainya, sampai ketinggalan gitu. Maka lahot rok'atuhu, maka orang yang seperti ini tidak dianggap atau tidak mendapatkan rokaatnya bersama imam. Ma'a basmalatin, bersama dengan bismillah. Artinya ketika membaca Fatihah itu diawali dengan bismillah. Ai ma'a qiraatil basmalati, yakni dengan disertai dengan membaca basmalah. Fa innaha, karena sungguhnya basmalah ini ayatun minha, adalah bagian dari ya, ayat dari surat Al-Fatihah. Walaupun terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dan Imam Malik,
Ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk satu rakaat dalam surat Fatihah, maka jumlahnya ada 6. Tapi kita Imam Syafi'i Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Salah satunya adalah Bismillah. Bismillah adalah ayatun minha. Li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qura'aha, selalu membaca basmalah, tsumma Fatihah, kemudian baru membaca Fatihah. Wa addaha, dan Rasulullah menganggapnya atau menghitung ya basmalah itu minha, bagian dari Fatihah. Wa kadza min kulli suratin ghairu baro'ah. Hal ini terjadi atau berlaku bagi setiap imam ataupun makmum ketika setelah membaca basmalah selesai kemudian melanjutkan ayat berikutnya juga harus dengan basmalah, kecuali ketika membaca surat Baro'ah ya, surat Baro'ah atau surat Taubah itu memang tidak diharuskan diawali dengan Bismillah. Wa ma'a tasdidatin, ya, bersama dengan tasdid biha, tasdidnya biha di dalam surat Al-Fatihah. Wa ya arba'u asyrata, wa ya arba'u asyaratin. Ya, ini ada 14, ya, ada 14 nih di dalam surat Al-Fatihah. Di akal harfa al-musaddada bi harfaini, karena huruf yang bertasdid itu dihitung 2 ya. Misalnya Bismillahi, berarti kan lamnya ada 2. Ar-Rahmani berarti ya roknya ada 2 dan seterusnya. Faidah khuffifa, apabila ada orang yang membaca Fatihah kemudian meringankan ya, meringankan bacaan Fatihahnya, batala minha, maka batal ya harfun, satu huruf ya, seandainya dia misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi, tidak Alhamdulillahi, padahal itu ada tasdid, tapi dibacanya khafif, diringankan, Alhamdulillahi. Nah ini berarti otomatis sholatnya menjadi batal. Oleh karenanya dalam Fatihah ini harus hati-hati ya. Makanya dalam pesantren khusus tahfidz seperti di Mbak Arwani ya, pesantrennya Mbak Arwani Kudus di Perapian, kemudian Mbak Umar yang di Al-Mu'ayyad, itu menggunakan tahqiq ya. Ya, harus benar-benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Jadi makharijul hurufnya harus benar-benar dibaca dengan fasih. Seandainya salah imam membaca Fatihah baik dalam huruf-hurufnya, berarti sholatnya batal, kemudian dosanya makmum itu ditanggung oleh imam semua. Wa ma'ari ayati hurufin, dan beserta menjaga huruf-huruf fiha di dalam surat Fatihah. Jangan sampai antara do dengan do, walau do dengan walau do. Nah, ini bahaya. Beda huruf akan beda arti dalam bahasa Arab, dalam ayat. Wa ya ala qiraati Malikin, ya, yaitu ketika membaca Maliki ya. Maliki yaumiddin, ada Maliki yaumiddin. Nah ini bila alifin, tanpa alif, tanpa Maliki tapi Maliki. Nah ini kan juga ya. Mi'atun wa wahidatun wa arba'una ya, adalah 141 huruf. Jadi dalam surat Fatihah itu ya jumlahnya ternyata ada 141 ya, huruf ya. Wa ya ma'a tasdidatiha, dan bila ditambah dengan tasdidnya ya surat Fatihah itu jumlahnya
mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan. Itu jumlahnya ada 155 huruf. Ya. Kalau ditambah dengan tasdidnya tadi, Ar-Rahmani ya, Mir-Rahimi dan sebagainya. Ya. Itu jumlahnya ada 151 huruf. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan bisa saya rangkum ya, bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting dan ibadah yang akan pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Oleh karenanya dalam keadaan apapun sholat wajib dikerjakan. Dalam keadaan sehat, keadaan sakit ya, harus dikerjakan. Seandainya tidak memungkinkan sholat dengan keadaan berdiri secara sempurna, Allah memberikan dispensasi, Allah memberikan rukhsah. Sholat bisa dilakukan dengan duduk, dengan tidur miring, dengan berbaring, ya, kemudian dengan telentang, boleh dengan kedipan mata, bahkan dengan hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah ibadah yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sedangkan ibadah yang lain, zakat, haji, ya, kemudian zakat itu bisa diwakili oleh orang lain. Tapi ibadah sholat adalah ibadah yang sifatnya personal, tidak bisa diwakili dan harus dikerjakan oleh setiap muslim, ya, meskipun dalam kondisi apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang mohon maaf jika benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada khilafan dan kekurangan ini murni dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim, yang muji nasaihi ya dan jalali wal ikram, a'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah nasyakirin hamdan amin, hamdan rabbil alamin wa bikal mazidah, ya rabbana alamin wa laka syukur kama yang bayi mu'adibin sultanik, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma ahdina bil amni wa zayyinna bil hilmi wa ahdina bil taqwa wa jamilna bil amin, ya arhamar rahimin. Allahumma zidna rahmatan nabiyyin wa المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع عبد العزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.